wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, tak lupa dan tak pernah bosan selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan kali ini kita masih dapat merasakan nikmat Islam dan nikmat iman pastinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masih menyaksikan tausiah bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wadi yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh bersama Majelis Pustaka dan Informatika. Dan Ustadz yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, beliau Bapak Haji Ngadimin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Majelis taklim yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menambah amal ibadah dalam rangka kajian majelis taklim pada kesempatan hari ini. Jamaah majelis taklim yang saya hormati, saya di sini akan menyampaikan dengan judul keutamaan membaca Al-Quran. Sekarang ini kami prihatin sekali, khususnya pada generasi muda kita. Sudah banyak yang mengabaikan untuk membaca Al-Quran, tapi justru dia menyempatkan untuk membaca HP. Maka kesempatan ini saya menyampaikan dengan judul ini. Di antaranya keutamaan membaca Al-Quran sesuai dengan ayat yang saya sampaikan. Dalam Al-Quran surat Fatir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda. Sekali lagi dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29. Ada 3 perniagaan yang tidak akan merugi. Yang pertama adalah innalladzi yatluna kitaballah, yaitu orang yang mau membaca kitab Al-Quran, orang yang mau membaca kitab Allah. Nah, disinilah. Maka untuk ini salah satu di antaranya membaca kitab Al-Quran, membaca kitab Allah adalah suatu perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Subhanallah. Apa itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam sebuah hadis Nabi, dalam hadis Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'tiya yaumal qiyamati safi'an ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Nah, itulah diantaranya keutamaan yang kedua. Sedangkan yang ketiga diantaranya Allah akan memberikan pahala 10 kali untuk setiap huruf. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis Rasul Tirmidzi,
Yang intinya bahwa orang yang mau membaca Al-Quran satu huruf akan diberikan pahala 10 kali. Dan Rasul mengatakan, jangan kau katakan alif lam mim. Itu satu huruf. Bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti sudah mendapatkan 30 kebaikan. Subhanallah. Kalau kita mau membaca katakanlah satu rukuk biasa. Misalnya. Berapa huruf sampai kita tidak bisa menghitung. Maka untuk ini mari bersama-sama kita pelajari, kita baca Al-Quran ini. Dan kita gunakan sebagai pedoman hidup kita. Bahkan di antara yang ketiga adalah bahwa Al-Quran besok akan mengantarkan seorang menjadi sebaik-baik manusia. Dalam sebuah hadis Rasul Bukhari, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah ini. Maka untuk ini, Jamaah Majelis Taklim, mari bersama-sama kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya kami kembali pada ayat Al-Quran surat Fatir ayat 29. Perniagaan yang tidak akan rugi tadi yang kedua adalah wa aqamus sholah, orang yang mau mendirikan sholat. Mari bersama-sama kita jaga sholat kita ini. Karena apa? Karena sholatlah yang besok amal ibadah yang akan dikisap di hari kiamat yang pertama kali. Betapa pentingnya sholat. Dan mari kita tingkat untuk menjalankan sholat berjamaah di rumah Allah, di masjid. Karena banyak hikmah daripada menjalankan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya Allah akan melipatkan 27 kali bagi orang-orang yang menjalankan sholat berjamaah. Allah akan mengangkat ketika kaki melangkah, akan diangkat derajatnya dan dihapus dosanya oleh Allah. Dan ketika dia sudah masuk di masjid, maka dia duduk sambil menunggu saat sholat itu akan diberikan pahala seperti sholat sunat. Dan orang-orang yang mau berjamaah akan didoakan oleh malaikat. Doa yang pertama dimintakan oleh malaikat, ya Allah berikanlah rahmat orang-orang yang mau, orang-orang yang berjamaah. Ya Allah, yang kedua, terimalah tobatnya ya Allah. Yang ketiga, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Dagangan yang ketiga yang tidak akan rugi adalah orang yang mau menginfakkan hartanya. Wa anfaqu mimma rayaqnaum sirra wa alaniyah. Orang yang mau menginfakkan hartanya baik secara terang-terangan atau diam-diam. Nah ini. Itu bagi yang mampu, yang punya harta dilebihkan oleh Allah, hendaklah menginfakkan hartanya. Termasuk salah satu ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma rayaqnahum yunfikun. Orang yang takwa adalah orang yang percaya barang gaib, orang yang mendirikan sholat, dan orang yang mau menginfakkan hartanya. Demikian sedikit tausiah pada kesempatan ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mari bersama-sama kita isi sisa-sisa hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Dan kami menganjurkan, mari bersama-sama kita selalu membaca Al-Quran, kita sempatkan. Begini demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.